ketika Ramadan usai, Ramadan berlalu, bukan berarti kemenangan besar yang sesungguhnya. Dunia bukan menjadi tempat kemenangan besar yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang-orang yang meraih kemenangan, orang-orang yang meraih keberuntungan adalah orang-orang yang tidak dicampakkan ke dalam api neraka. Sebaliknya, ia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka. Farada alaina as-siyam li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza manittaqa. Faqala azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian. Mari terus kita bangun, kita jaga, kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang Ia perintah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Sungguh ketakwaanlah yang akan membahagiakan hidup kita. Sungguh ketakwaanlah yang menjadi jalan kemuliaan kita. Dan sungguh ketakwaan yang menjadi penentu masa depan kita. Oleh karena itu, berbahagialah bulan Ramadan yang berkah ini Allah hadirkan untuk kita, agar kita semua berada dalam madrasah ketakwaan. Hari-hari kita adalah hari-hari ketaatan. Hari-hari kita adalah bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Semoga langkah takwa senantiasa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan akan berlalu, tapi ketakwaan tidak boleh berlalu. Bulan Ramadan meninggalkan kita, tapi ketaatan tidak juga harus selesai. Justru Ramadan adalah pembentukan, Ramadan adalah pelatihan, Ramadan adalah pendidikan agar kita senantiasa dalam ketaatan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanggaan, kebahagiaan kita adalah bukan usainya Ramadan, bukan telah akan berakhirnya puasa bulan Ramadan, tapi justru adalah buat kita semuanya bersiap-siap menghadapi hari-hari berikutnya. Apakah kita masih mampu menyiapkan diri kita
berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita saum, kita tahan perut kita tahan kemaluan kita dari segala hal yang membatalkan saum. Hari ini kita nikmati salat malam berjamaah, salat tarawih yang ada hanya pada bulan suci Ramadan. Kita nikmati i'tikaf bersama di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga segala hal diri kita dari hal-hal yang tidak diperkenankan. Akankah ini masih terus akan terjaga di luar bulan suci Ramadan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita adalah orang-orang yang bercita-cita bahwa hidup ini harus berarti, bernilai sampai dengan akhir hayat nanti. Semoga kita semua adalah orang-orang yang dikokohkan keimanan, keislaman, keistiqamahan sampai perjumpaan yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dunia hanyalah sebentar. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Rasulullah mengingatkan, hidup kita di dunia 60-70 tahun saja. Memang ada yang melampaui itu atau juga ada yang kurang dari itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alam barzakh adalah alam yang bisa jadi lebih lama daripada dunia kita. Mereka yang sudah wafat 100 tahun lalu sampai hari ini belum terjadi kiamat, dipastikan sudah 100 tahun berada di alam barzakh. Mereka yang sudah wafat 1000 tahun lalu sampai hari ini belum kiamat, berarti sudah 1000 tahun di alam barzakh. Lalu akankah alam barzakh kita lebih bahagia daripada dunia ini? Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah alam barzakh kiamat terjadi, lalu kita masuk alam akhirat, khairun wa abqa, adalah yang lebih baik dan akan kekal kita selama-lamanya di sana. Maka dunia ini hanyalah kehidupan yang sebentar. Dunia ini hanyalah kenikmatan yang sedikit dan sesaat. Jangan sampai kita terlena oleh dunia, melupakan untuk kehidupan yang abadi. Jangan sampai kita melupakan mencari dunia, mengejar kenikmatan dunia, sementara kita tidak menyiapkan untuk kenikmatan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan ini menghampiri kita semuanya dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ketakwaan dan ketaatan yang telah kita bangun kita jaga dengan sesungguhnya. Beruntunglah orang-orang yang istiqamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Orang-orang yang istiqamah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istiqamah, dia akan mendapatkan kenikmatan yang sejati, yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hanya ada dua tempat di akhirat nanti, surga atau neraka. Dan Allah sudah mengingatkan kepada kita, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak akan sama ahli neraka dengan ahli surga, dan ahli surga itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu perlu kita ingat, ketika Ramadan usai, Ramadan berlalu, bukan berarti kemenangan besar yang sesungguhnya. Dunia bukan menjadi tempat kemenangan besar yang sesungguhnya. Dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang-orang yang meraih kemenangan, orang-orang yang meraih keberuntungan adalah orang-orang yang tidak dicampakkan ke dalam api neraka. Sebaliknya, ia dimasukkan ke dalam surganya Allah.
Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah akan menikmati surganya Allah Ta'ala. Sebagaimana doa yang terus kita lantunkan, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Semoga kita semua benar-benar berada di surganya Allah, dan kita semua selamat dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mesti kita lakukan untuk itu semuanya? Pertama, diantaranya adalah hendaklah kita banyak-banyak memohon kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam ini berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan 1445 Hijriah ini adalah menjadi taubatan nasuha kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemudian ketika di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, apa yang aku minta jika aku diperjumpakan dengan Ramadan, dengan Lailatul Qadar? Maka Rasulullah mengajarkan, mintalah kepada Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengenalkan dirinya Al-Afu, akan Allah hapuskan tanpa catatan sama sekali dari keburukan yang pernah kita lakukan. Allah adalah Al-Ghafur, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah At-Tawwab, Allah Maha menerima taubat. Teruslah berjuang, sama-sama kita berjuang untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bandingkan dosa-dosa dengan kebaikan yang kita lakukan, pastilah kita menyadari dosa kita lebih banyak daripada kebaikan yang kita lakukan. Jika kita hitung-hitung kehidupan kita selama ini, hari-hari kita, bulan-bulan kita, jam, menit, detik kita, apakah benar-benar kita gunakan untuk mencari ridha Allah? Apakah benar-benar kita telah maksimalkan dalam ketaatan kepada Allah? Atau jangan-jangan hari-hari kita tidak luput dari maksiat? Waktu-waktu kita adalah waktu-waktu mengumpulkan dosa demi dosa. Untungnya Allah Maha Pengampun. Untungnya Allah berikan kesempatan kita bertaubat. Bahkan Allah perintahkan kita bertaubat, dan Allah janjikan bahwa orang-orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mudah-mudahan Ramadan ini adalah syahrul taubah kita, bahkan taubatan nasuha. Kita jadikan hari ini lebih baik daripada yang lalu. Esok lusa sampai dengan kita wafat lebih baik mulai hari ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, teruslah dalam kebaikan. Jangan pernah merasa sudah melakukan kebaikan, tapi teruslah berjuang untuk baik, dan teruslah melakukan kebaikan-kebaikan itu tanpa henti. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amalan seperti apakah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, yang terus menerus, yang konsisten walaupun sedikit. Maka ketika kita sudah terbiasa bangun malam, teruslah bangun malam, teruslah hidupkan malam-malam kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Ketika kita berakrab-akrab dengan Al-Quran, membacanya, mengkajinya, memahaminya, mengamalkannya, maka jadikan di bulan Ramadan sampai terus di luar bulan Ramadan
kita semua sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Ketika di bulan Ramadan kita punya kepedulian yang tinggi kepada saudara-saudara kita, mudah-mudahan kepedulian itu tetap terjaga bahkan di luar bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teruslah beramal tanpa berhenti, teruslah melakukan kebaikan, jangan pernah bosan sampai Allah yang mencukupkan tugas kehidupan kita di dunia ini. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan itu akan nampak dari sebagaimana kebermanfaatan hidup kita. Jangan sampai hidup menjadi beban untuk orang lain, tapi hiduplah dengan mandiri, bersungguh-sungguh dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika Allah berikan nikmat kepada kita, bersyukurlah, syukuri nikmat itu, gunakan mencari ridha Allah, dan berbagilah dengan nikmat itu kepada saudara-saudara kita. Allah mengingatkan kepada kita, siapa mereka pendusta-pendusta agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka adalah yang tidak peduli dengan anak-anak yatim. Mereka adalah yang tidak perhatian, tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan mengajarkan kepedulian kepada kita yang wajib melalui zakatnya, lalu melalui infak, sedekah, dan segala kebajikan-kebajikan yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita duduk bersama, hari ini kita saling menebarkan senyum di antara kita, hari ini kita bersihkan hati dari iri, dengki, riya, ujub, sum'ah, dendam di antara kita. Hari ini kita saling memaafkan, meminta maaf di antara kita. Maka semangat ini harus tetap terjaga dan kepedulian di antara kita semakin tinggi. Maka jangan lupakan saudara-saudara kita di Gaza. Jangan lupakan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka yang terjajah, mereka yang terampas haknya, mereka yang dibunuh. Yakin pertolongan Allah akan datangkan. Yakin Allah akan berikan kemenangan para mujahidin. Allah tolong mereka, Allah terima mereka yang wafat sebagai syuhada, Allah sehat afiatkan mereka yang terluka, dan Allah ganti apa yang hilang dari mereka dengan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teruslah langitkan doa-doa kita. Zionis Yahudi laknatullah alaihim, yang dengan telah biadab mempertontonkan kekejian, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka. Kalau tidak, Allah hancurkan, Allah luluh lantahkan mereka, sebagaimana mereka telah melakukan segalanya dengan kesadaran, dengan kesengajaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan mengantarkan kebersamaan kita. Ramadan menguatkan perekonomian di antara kita. Bayangkan, setiap jiwa 2,5 kilogram beras. Bayangkan berapa banyak kaum muslimin di Indonesia ini, berapa banyak kaum muslimin di muka bumi. Sesungguhnya adalah menjadi kekuatan umat yang jangan disia-siakan. Belum lagi zakat mal yang wajib ditunaikan oleh para muzaki. Belum lagi kerelaan dengan infak, dengan sedekah, dengan hibah, dengan hadiah, dengan wakaf, dan segalanya. Mudah-mudahan umat ini makin kuat, umat ini bersatu, umat ini menjadi umatan wasatan. Umat ini adalah menjadi umat yang akan mewarnai peradaban dunia ini. Maka Ramadan menyatukan kita, Ramadan menentramkan kita, Ramadan mengarahkan kita. Kaum muslimin harus bersatu. Ta'liful qulub, ta'liful fikrah, dan ta'liful harokah hendaklah menjadi kekuatan dan jalan buat kita semuanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan keberkahan yang tiada tara kepada kita Ramadan, bahkan sesudah Ramadan sampai akhir hayat kita, dan semua kita meraih husnul khatimah. Di antara yang menggembirakan adalah setiap malam bulan Ramadan, walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah memberikan pembebasan dari api neraka kepada hamba-hambanya, dan itu terjadi pada setiap
malam selama bulan Ramadan. Yang kedua, dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Umur kita terbatas, tapi kebaikan yang kita dapatkan bisa tidak terbatas, melampaui dari umur kita ketika kita berusaha berusaha menangkap peluang itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dari hari-hari malam-malam yang tersisa dari Ramadan ini mengantarkan kita semuanya meraih Lailatul Qadar. Andai pun sudah terjadi, mudah-mudahan Lailatul Qadar itu adalah milik kita. Andai masih belum terjadi, kita diberi kesempatan oleh Allah bisa menikmatinya, bisa mengisinya dengan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri wal qiyamah fiha. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri wal qiyamah fiha. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri wal qiyamah fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.